Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolinaya, NIM D6221351. Nah, di sini saya akan mengenai tugas satu, yaitu tentang mata kuliah sistem pakar. Nah, yang dimana tugasnya itu terdiri dari deskripsikan apa yang Anda ketahui tentang sistem pakar yang mencakup pertanyaan ini. Satu, apa alasan mendasar dikembangkan sistem pakar? Kedua, apa perbedaan sistem konvensional dan sistem pakar? Ketiga, dalam kondisi apakah perlu dilakukan migrasi dalam sistem konvensional ke sistem pakar? Empat, tujuan dari sistem pakar dan pemindahan kepakaran. Dilihat dari struktur apa perbedaan dari human expert dan expert system. Satu, eh, sistem pakar adalah program komputer berteknologi kecerdasan buatan atau AI yang mensimulasikan penilaian perilaku dan kemampuan pengambilan keputusan manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Sistem pakar diimplementasikan dengan mengadopsi pengetahuan seorang pakar. Dalam artian, di sini bisa disimpulkan bahwa sistem pakar itu adalah teknologi yang berteknologi kecerdasan AI, yang dimana arti dari kecerdasan AI adalah suatu sistem yang bekerja seperti halnya manusia, begitu. Nah, yang membedakan dari sistem pakar itu ada pengambilan keputusannya itu pengambilan keputusan manusia yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Artinya, sistem pakar diimplementasikan dengan mengadopsi pengetahuan seorang pakar. Berarti dalam sistem pakar itu yang mendiagnosa adalah sebuah sistem, tapi dari pengetahuan sistem itu diambil dari suatu sistem diambil dari suatu pakar atau orang di bidang tertentu. Pakar atau manusia ahli human expert adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior atas suatu masalah spesifik. Kedua, perbedaan mendasar dari sistem konvensional dan sistem pakar. Perbedaan mendasar antara konvensional dan sistem pakar adalah cara konvensionalnya mengandalkan pengetahuan dan pengalaman individu atau kelompok tanpa memanfaatkan sistem yang terstruktur untuk mendiagnosa masalah, didasarkan pada intuisi, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu dan kelompok. Itu kalau secara konvensional. Beda dengan menggunakan sistem pakar. Dengan menggunakan sistem pakar, informasi dan pengetahuan yang terkait dengan diagnosa masalah tertentu disimpan dalam bentuk aturan, fakta, dan basis data. Sistem itu secara otomatis menganalisa masalah yang diberikan, mencocokkan dengan pengetahuan tersimpan. Artinya, dapat disimpulkan bahwa yang mendasar dari perbedaan sistem konvensional dan sistem pakar adalah cara mendiagnosanya. Nah, dan fakta-fakta atau pengetahuan. Cara konvensionalnya itu adalah faktanya itu berdasarkan pada intuisi, pengalaman, atau pengetahuan oleh individu sebagai kelompok. Sedangkan sistem pakar itu adalah yang dimana sistem akan mendapatkan pengetahuan atau base pengetahuan yaitu dari banyaknya kumpulan atau big data, ya, dari aturan, fakta, atau konsep yang saling berkaitan. Cara mendiagnosanya. Nah, itu merupakan perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan sistem pakar. Kemudian masuk ke tiga. Soal ketiga itu kondisi-kondisi yang memungkinkan perlunya migrasi. Yang pertama, sistem konvensional tidak lagi memenuhi kebutuhan organisasi. Artinya di sini bahwa apabila kita sistem konvensional ini, jika tidak memenuhi kebutuhan, misalkan apakah dalam skala banyaknya data,
kompatibilitas suatu organisasi ingin mendefinisikan. Yang kedua itu adalah ketika organisasi ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasinya. Nah, maksud dari meningkatkan efisiensi itu adalah berarti bicara tentang waktu. Berarti waktu yang diinginkan ini ingin lebih cepat dari sebelumnya. Begitupun dengan efektivitas, berarti tentang bicara tentang resiko yang diambil. Nah, perbedaan dari konvensional dan sistem pakar itu berada pada efisiensi. Sistem pakar itu mendiagnosa secara otomatis atau secara langsung. Biasanya bisa menggunakan secara real time gitu. Kemudian efektivitasnya, sistem pakar ini di dalam sistem akan kecil kemungkinan resiko yang dialami karena pengambilan keputusan itu berdasarkan fakta atau data yang telah diolah. Artinya sebuah konsep akan dikaitkan apakah ini berhubungan dengan, misalkan jika terdapat jika suatu kondisi A maka akan mengakibatkan kondisi B gitu. Artinya di sini resiko yang ditimbulkan itu sangat sedikit. Kemudian ketika organisasi ingin meningkatkan kualitas layanan, nah bicara tentang risikonya. Begitupun yang keempat ini, ketika organisasi ingin mengurangi risiko kesalahan. Kelima, ketika organisasi ingin meningkatkan daya saing. Maksud dari meningkatkan daya saing adalah bicara tentang keefektivitasan dan efisiensi. Berarti otomatis mendiagnosa biasanya itu untuk meningkatkan daya saing itu biasanya di sektor pertanian. Apakah dia ingin mendapatkan bibit yang unggul dan bagaimana gitu. Kemudian itu tentang soal keempat adalah apa tujuan dari sistem pakar dan pemindahan kepakaran. Dari situ apa perbedaan dari mahasiswa dan sistem expert. Nah, expert system adalah suatu gambaran sistem pakar menunjukkan bagaimana data dan informasi dari pengguna dihubungkan dengan pengetahuan dari para ahli untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Nah, kita jelaskan yang bagian gambar ini. Pertama itu adalah knowledge from an expert. Artinya di sini pengguna seseorang akan mengumpulkan suatu data atau pengetahuan mengenai suatu permasalahan. Misalkan dalam suatu kondisi penyakit, kita ambil contoh lah, penyakit berkaitan tentang medis, berarti mendiagnosa suatu penyakit. Nah, di sini seorang akan pada proses ini itu akan mengumpulkan suatu fakta, aturan, atau informasi dan hubungan antara konsep-konsep, artinya hubungan antara data 1, kedua, dan ketiga akan dilakukan yang namanya itu merupakan knowledge base, artinya berbasis pengetahuan yang diambil dari yang dimana pengetahuan tersebut dikumpulkan dari suatu pakar atau ahlinya. Nah, yang bertanggung jawab di dalam ini adalah orang yang ada di bidangnya, misalkan itu sekarang yang machine learning kah, atau yang berkecimpung di dalam machine learning atau big data yang akan menganalisis, mengumpulkan semua masalah atau informasi, aturan, atau data. Nah, yang dimana apabila suatu pengetahuan atau informasi itu telah menjadi suatu kumpulan, maka akan masuk ke dalam rule engineer atau di dalam sini akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dimana kesimpulan itu diambil berdasarkan fakta atau data yang dikumpulkan. Nantinya fakta atau data itu akan memiliki suatu aturan, artinya jika
Jika ciri-ciri atau gejala dari suatu penyakit itu misalkan B, maka penyakit ini masuk ke dalam ranah yang kondisinya seperti ini 1 2 3 gitu. Nah, itu non expert user. Artinya di sini non expert user adalah orang yang tidak ahli dalam bidang tersebut atau di dalam misalkan yang medis itu tentang kedokteran atau cara yang awam tentang penyakit kanker atau begitu. Non expert biasanya orang awam terhadap masalah tersebut. Kemudian itu, nah dari si pengguna ini akan menginputkan suatu sampel yang dimana sampel itu biasanya gejala yang dialami atau informasi gejala-gejala yang dialami. Nah, dari situ akan masuk ke dalam user interface-nya. Nah, dari user interface-nya itu yang dimasukkan ke dalam user interface, masuk ke dalam lagi di bagian rule engine, rules-nya, artinya aturan. Berarti di sini terdapat kesimpulan. Nah, setelah memasuki yang namanya kesimpulan, akan memberikan saran atau mendiagnosa penyakit apa yang dialami dari si pengguna atau si user tadi yang telah menginputkan resiko-resiko yang gejala-gejala penyakit yang dialami. Nah, kemudian akan muncul di dalam suatu device atau komputer. Nah, penjelasan itu adalah penjelasan singkat. Gambaran sistem pakar menunjukkan bagaimana data atau informasi dari pengguna dihubungkan dengan pengetahuan dari para ahli, menghasilkan kesimpulan atau saran yang bermanfaat. Artinya, data atau informasi dari pengguna ini, misalkan yang dari non-expert ini, akan dihubungkan dengan pengetahuan dari para ahli, yang dimana yang menghubungkan di antara kedua ini adalah yang di sini sistem, rule engine atau aturannya. Yang berarti dari semua yang menentukan kesimpulan adalah yang berada di sini. Berarti kesimpulannya karena pengetahuan ini akan masuk ke dalam rule base, kemudian gejala-gejala yang dialami dari si pengguna akan diinputkan ke dalam rule base rules-nya ini. Nah, kemudian di dalam sistem akan mengkaitkan suatu gejala yang dialami dengan pengetahuan. Nah, disitulah akan dihasilkan suatu diagnosa apakah si A mengalami penyakit seperti ini karena memiliki gejala-gejala seperti gejala-gejala 1 2 3 begitu. Nah, kemudian soal bagian B itu adalah kemudian pada bagian B itu terdapat soal deskripsikan tentang implementasi dalam sistem pakar di kehidupan sehari-hari minimal 3. Kemudian dari penjabaran tersebut, apakah ada pemanfaatan sistem pakar dalam menunjang perkembangan di Sulawesi Barat dari segi pertanian, perikanan, wisata, dan kelautan. Nah, di sini itu terdapat 3 implementasi. Yang pertama itu diagnosa medis, artinya di dalam ranah tentang kesehatan. Sistem pakar digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu dalam mendiagnosa penyakit. Misalnya dalam kasus dermatologi, sistem pakar dapat membantu dokter dalam mengidentifikasi kondisi kulit jerawat ekstrim atau kanker kulit. Nah, sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang luas tentang gejala dan tanda-tanda penyakit serta pengalaman dari kasus sebelumnya untuk memberikan diagnosa akurat. Nah, kemarin itu saya membaca jurnal mengenai mendiagnosa yang penyakit stunting karena di Sulawesi Barat itu merupakan salah satu provinsi yang mengalami tingkat stunting itu sangat besar. Nah, di dalam jurnal tersebut akan dibuat sistem bagaimana cara
akan mendiagnosa. Nah, sistem itu yang menggunakan adalah masyarakatnya. Jadi masyarakat akan menginputkan suatu kondisi di dalam sistem itu, misalkan gejala-gejala yang dialami oleh anaknya kah, kan biasanya stunting itu yang jadi topik permasalahan itu adalah keadaan tubuh, keadaan suatu kondisi anak, apakah dari ibu atau dari orang tuanya akan menginputkan suatu gejala-gejala dari kondisi yang dialami oleh si anak. Misalkan apakah dia ukuran tingginya itu sekitar di bawah rata-rata, mengalami gejala seperti ini. Salah satunya kemarin itu lihat di bagian yang jurnal tentang diagnosa medis. Contohnya mendiagnosa penyakit stunting. Kemudian diagnosa penyakit tanaman. Petani seiring menghadapi tantangan mengidentifikasi penyakit atau gangguan tanaman. Sistem pakar dapat membantu dalam mendiagnosa masalah yang mungkin terjadi pada tanaman berdasarkan gejala yang diamati oleh petani. Ini memungkinkan pengendalian penyakit dan hama yang lebih efisien, serta pencegahan kerugian yang disebabkan oleh serangan patogen atau hama. Kemudian implementasi ketiga adalah pengelolaan tanaman. Sistem pakar digunakan untuk membantu petani dalam mengelola tanaman mereka. Ini bisa termasuk memberikan rekomendasi tentang jenis tanaman yang cocok untuk ditanamkan berdasarkan kondisi tanah, iklim, dan faktor lain. Selain itu, sistem ini juga dapat memberikan saran tentang waktu yang tepat untuk penanaman, pemupukan, dan pengendalian hama serta penyakit. Nah, kemudian itu bagian cari. Soal ketiga itu adalah cari paper minimal 5 tahun yang berkaitan dengan sistem pakar yang Anda ketahui berdasarkan masalah yang ada di poin B. Dari soal gimana? Soal poin itu berarti ini. Kemudian apakah ada pemanfaatan sistem pakar menunjang perkembangan di Sulawesi Barat dari segi pertanian, perikanan, wisata, kelautan atau budaya? Jurnal yang saya ambil itu tentang penerapan metode Terama Bayes untuk mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman bawang merah. Berarti ini masuk ke dalam sektor pertanian. Nah, dari jurnal ini terdapat gambaran umum mengenai penelitiannya itu yang terdapat pada abstrak. Abstraknya itu pengetahuan petani tentang hama serta penyakit bawang merah sangat terbatas. Nah, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu petani bawang merah di Kecamatan Banggae, Desa Pemboborang, bahwa para petani hanya mengendalikan informasi dari sesama petani mengenai hama dan penyakit. Berarti di sini itu merupakan suatu masalah yang ditimbulkan. Nah, yang di highlight ini merupakan suatu masalah dari penelitiannya itu. Nah, dari masalah tersebut, masalah tersebut adalah bahwa para petani hanya mengandalkan informasi dari sesama petani mengenai hama dan penyakit bawang merah. Sebagian hama serta penyakit mempunyai gejala yang sama dan itu membuat kesulitan para petani. Di sisi lain, bila terdapat jenis hama serta penyakit yang baru, petani tidak mengetahuinya. Untuk itu diperlukan seorang pakar di bidang hama serta penyakit bawang merah yang dapat membantu petani mendiagnosa hama dan penyakit yang menyerang bawang merah beserta solusi penanganannya. Namun, seorang pakar memiliki keterbatasan waktu dalam membantu para petani mendiagnosa hama dan penyakit yang terjadi pada bawang merah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mencoba membuat suatu sistem yang dapat mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman bawang merah menggunakan metode Terama Bayes.
Berdasarkan uji validasi dapat diketahui bahwa tingkat validasi sistem adalah sebesar 85%, yang dimana berdasarkan indikator kategori penilaian berada pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa metode terima bias dapat diterapkan pada sebuah sistem untuk mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman bawang merah. Nah, di sini disimpulkan bahwa sebenarnya itu ada di Sulawesi Barat itu kebanyakan masyarakat itu merupakan kebanyakan masyarakat itu sebagai petani, bukan petani, ya petani, bekerja sebagai mayoritas pendapatannya itu adalah petani. Nah, pengetahuan dari tersebut sistem pakar dapat meningkatkan suatu kondisi pertanian. Nah, contohnya itu pada sektor bagaimana untuk mendiagnosa penerapan metode pada tanaman bawang merah. Nah, dari sistem pakar ini akan mendiagnosa hama dan penyakit. Seperti yang dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan karena pada Kecamatan Banggai Desa Paboborang itu salah satu petani, karena petani bawang merah di Kecamatan Banggai Desa Paboborang itu biasa mengalami yang namanya para petani mengendalikan informasi sesama petani mengenai hama dan penyakit. Berarti ini tidak efektif karena hanya mengandalkan sesama petani, artinya tidak ada yang menjadi sistem. Kemudian terus di sisi lain bila terdapat jenis hama, serta penyakit baru, banyak tidak mengetahuinya. Namun terdapat keterbatasan mengenai pengetahuan apa yang menyebabkan dari hama tersebut. Nah, untuk itu diperlukan seorang pakar di bidang hama serta penyakit bawang merah yang dapat membantu petani mendiagnosa hama dan penyakit yang bawang merah beserta solusi penanganannya. Untuk itu petani di sini ini memerlukan suatu sistem yang dimana di dalam sistem itu misalkan kita menginputkan suatu gejala atau penyakit, maka terdapat solusi yang ditawarkan. Nah, di dalam penelitian ini terdapat pengujiannya itu berdasarkan hasil dari penelitian itu. Berdasarkan uji validasi dapat diketahui bahwa tingkat validasi sistem adalah sebesar 85%, yang dimana berdasarkan indikator kategori berada di kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan berarti sistem pakar ini dapat digunakan di dalam sektor pertanian. Mungkin itulah tadi penyampaian mengenai penjelasan tugas 1 pengantar sistem pakar. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.